Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa hadir di rumah Tuhan di tempat ini. Sebelum ibadah dimulai, saya mohon untuk yang mempunyai HP bisa di silent agar ibadah kita terfokus kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Kita akan meresponnya kembali dengan lagu untuk KPPK nomor 46. Mari kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang bertahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga memohon ampun ya Bapa, apabila ada perkataan kami, perbuatan kami yang telah melukai hati-Mu. Ampuni ya Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca berita anugerah secara bersama-sama. Diambil dari Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 11. 3, 2, 1. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam dosa.
Mari kita akan naikkan kembali pujian firman hidup. Silakan duduk. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh Penyanyi Luki, kita akan mendengarkan vokal grup remaja. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup.
hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini karena berkat dan kemurahan Tuhan kita masih boleh ada, bisa beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya beribadah di gereja ini, banyak berkat yang saya bisa dapatkan. Salah satunya Bapak Ibu, orang tua saya, mama saya itu usia 75 tahun ya, 75 tahun. Bapak saya 79, mereka masih ada hari ini. Walaupun sudah kadang-kadang kesulitan gitu ya untuk beribadah ke gereja, karena kami di sana gereja tuh jalan kaki saja Bapak Ibu. Jadi rumah kami itu seperti dari sini mungkin ke Indomaret di ujung itu ya, Alfamaret ya, yang di Hub itu. Jadi dekat, jalan kaki saja, tidak perlu pakai mobil. Itu pun, tapi ya udah kesulitan ya, karena orang tua kan jalan kakinya sudah nggak kuat ya. Nah kami ya, saya dengan istri selalu menyemangati mama kami. Saya katakan, "Ma, di gereja tempat kami ibadah ada yang lebih tua loh dari mama," gitu ya. Masih tetap semangat untuk datang ibadah ya. Nah ini menguatkan dia dan juga menguatkan kami ya, bahwa ternyata usia itu harusnya tidak menghalangi kita untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, dan saya percaya apa yang kita lakukan hari ini, kehadiran kita di rumah Tuhan ini diberkati oleh Tuhan, dan kita senantiasa dikuatkan sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya. Mari kita masuk di dalam doa untuk kita mempersiapkan untuk masuk untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan senantiasa menunjukkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan beri kami kesempatan boleh datang beribadah di rumah Tuhan dengan kekuatan, kesehatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, di rumah Tuhan, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami, akan menuntun jalan kami, akan menolong kami ketika kami berhadapan dengan kesulitan yang kami hadapi setiap hari, akan memberikan pengharapan, kekuatan yang baru di tengah-tengah ketiadaan pengharapan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan jemaat Tuhan yang sudah hadir untuk juga mendapatkan berkat. Bahkan kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini seperti yang ada di dalam tampilan layar, dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari saya ajak kita baca bagian ini karena hanya 2 ayat, 14 dan 15. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, menyimpannya dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap minggu kita mengucapkan doa Bapa kami. Betul ya? Nanti di dalam doa syafaat, hari ini saya akan memimpin kita berdoa syafaat dan juga nanti kita menutup dengan doa Bapa kami. Nah, di dalam doa Bapa kami itu ada kalimat, entah kita perhatikan atau mungkin kita nggak berani ucapkan. Kalimatnya seperti ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami seperti kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengawali khotbah saya ini ada 2 pertanyaan yang kita boleh renungkan. Ya, pertanyaan tentunya ada jawaban. Nah, Bapak Ibu bisa jawab sendiri, tapi saya ada jawaban juga, tapi nanti di akhir khotbah. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau saya setiap minggu mengucapkan doa Bapa kami dan ada kalimat di situ, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tetapi kita hari ini begitu sulit untuk bisa mengampuni kalau ada orang yang bersalah pada kita. Pertanyaan pertama, apakah kalau gitu, kalau saya ucapkan, saya jadi munafik? Tuh kan, kita kan doa mengampuni seperti saya mengampuni, tapi kan ternyata Tuhan, sampai detik ini saya masih susah untuk mengampuni. Karena ada orang yang begitu menyakiti saya, dan saya sulit sekali untuk bisa melepaskan pengampunan itu. Itu pertanyaan pertama ya. Apakah saya munafik? Artinya bisa kedua. Artinya kalau gitu, supaya saya tidak munafik, apakah saya tidak perlu mengucapkan kalimat ketika masuk ke kalimat itu? Jadi saya cukup mengucapkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kemudian ketika ada dan ampunilah kami, saya skip. Atau saya diam, biarkan jemaat lain yang mengucapkan, baru kemudian masuk ke kalimat permintaan berikut. Di dalam doa itu adalah lepaskanlah kami daripada yang jahat, gitu ya. Jadi kita takut sekali mengucapkan ini. Jadi apakah itu akhirnya? Itu pertanyaan kedua, ya. Bapak Ibu jangan dulu jawab, saya juga belum mau jawab. Nanti saya akan jawab di akhir khotbah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang penulis yang menulis buku tentang doa Bapa kami. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca, sebetulnya ayat ini adalah ayat yang selanjutnya sesudah doa Bapa kami. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Tapi ternyata belum selesai ya, karena Tuhan Yesus masih melanjutkan dengan kalimat, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini masih bagian dalam doa Bapa kami. Sehingga seorang penulis yang tadi saya katakan, yang menulis tentang doa Bapa kami ini, dia berkata demikian. Pekerjaan mengampuni adalah satu tindakan supranatural. Maksudnya Bapak Ibu, supranatural itu adalah kita natural, ini kan alamiah. Kita hanya bisa melakukan tindakan-tindakan alamiah. Misalnya, saya hanya bisa berjalan. Kalau saya bisa terbang, nah itu berarti melakukan sesuatu yang bukan alamiahnya saya. Karena saya Tuhan ciptakan tidak ada sayap, kita maksudnya, manusia. Jadi melakukan satu tindakan yang melebihi natural. Nah kalau dibilang, kalau mengampuni itu satu pekerjaan atau satu tindakan yang supranatural,
berarti kita harus melibatkan sesuatu juga yang supranatural, yang lebih tinggi dari kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan dia katakan di sini kita membutuhkan bantuan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan mengampuni, ya, tema yang kita renungkan hari ini bukan pekerjaan yang susah. Saya kira juga ini khotbah yang paling susah dan juga khotbah yang paling kebenaran pengajaran yang paling sulit kita terapkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya dibilang kita orang Kristen harus rajin ke gereja ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rajin ke gereja. Buktinya saya bisa lihat tiap minggu kan di sini. Dan Bapak Ibu juga di absen ya. Dilihatin ya. Maksudnya Bapak Ibu bukan absen itu nanti dapat berkat ya. Nanti absennya dikirim ke surga, nanti Bapak Ibu dapat transferan, tidak ya. Maksudnya supaya melihat Bapak Ibu bagaimana kerinduan supaya gereja ini, supaya jemaat yang sering hadir di sini akan terus hadir, karena dengan kehadiran itu akan membuat kita semakin bertumbuh Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dibilang mau hal-hal yang menjadi tuntutan bagi kita sebagai orang Kristen hadir di gereja misalnya, saya kira itu mudah. Apalagi kita sudah dimudahkan Bapak Ibu, sudah kita dijemput kan, kita tinggal bersiap saja di rumah untuk kita datang ke rumah Tuhan ini. Atau kalau kita diberikan pengajaran yang mengajarkan kita untuk memberikan persembahan, itu juga mungkin kita bisa berikan persembahan dan pengajaran-pengajaran Kristen lainnya. Tapi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang pengampunan, saya kira itu sesuatu yang memang butuh satu proses, butuh waktu yang mungkin sangat panjang, bahkan mungkin seumur hidup. Jadi Bapak Ibu, kita bisa hadir dalam gereja ini, tetapi mungkin saja di dalam hati kita itu masih tersimpan ya, betapa sulitnya untuk bisa mengampuni, padahal itu sesuatu yang kita tahu, satu kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, seperti yang ada di dalam firman Tuhan tadi, mengampuni orang lain. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah baca ya di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Nah, di dalam dua ayat ini sebetulnya kan juga diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ada penafsiran yang mengatakan begini. Perkataan ini berkaitan dengan ayat 12. Mari Bapak Ibu kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Yang masih buka Alkitabnya, kita lihat ayat yang ke-12. Tadi ini dalam doa Tuhan Yesus kan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ada yang mengatakan, penafsir Alkitab yang mengatakan ini masih ada kaitan. Tuhan Yesus sedang mau seperti memberikan penjelasan lanjutan dari ayat 12 ini tentang pengampunan. Wah, betapa istimewanya kan Bapak Ibu. Kenapa yang lain tidak diberikan catatan berikutnya, penjelasan berikutnya? Misalnya, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nggak ada lagi tuh lanjutannya di belakang. Tapi yang ada adalah berkaitan dengan ayat yang ke-12 ini, tentang pengampunan. Mungkin Bapak Ibu ya, kalau kita bicara permohonan mencukupkan makanan, karena kita tiap hari dapat makan, amin ya Bapak Ibu. Ada yang tiap hari makannya seminggu sekali. Tidak ya, tiap hari kita dapat makanan. Sehingga kita merasa mungkin itu hal yang biasa. Tidak perlu dijelaskan. Mungkin Bapak Ibu itu penafsiran saja. Tapi ketika Tuhan Yesus mengulangi lagi ya, yang masih ada kaitan tentang pengampunan, ini diulang lagi. Nah, sehingga ada yang mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi. Oh, ini masih ada kaitan dengan ayat yang ke-12. Nah, tapi ada pendapat yang lain juga mengatakan begini. Oh, ayat yang ke-14-15 ini tidak hanya soal kaitan dengan ayat yang ke-12. Soal pengampunan, soal mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi lebih luas lagi, berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan di pasal yang lain. Bahkan bisa dibilang keseluruhan Alkitab, kitab Injil misalnya, Perjanjian Baru, bukankah memang berbicara tentang pengampunan? Karena itu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Ketika kita merayakan Natal tahun yang lalu 2003, bukankah di situ berbicara tentang kasih Allah yang mengampuni kita manusia yang berdosa?
Jadi ada yang mengatakan bahwa ini juga berbicara secara luas, berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus yang ada di seluruh Alkitab, yaitu tentang pengampunan. Saya setuju kedua pendapat ini. Nah, di pasal yang lain Bapak Ibu, pasal Matius 18, mari kita lihat Matius 18 ayat yang ke-21, masih di kitab Matius. Itu diulang lagi ya sebetulnya tema tentang pengampunan. Matius 18 ayat 21. Di sana dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali kami harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, Petrus di situ tanya kepada Tuhan Yesus tentang pengampunan juga. Berapa kali? Petrus bilang 7 kali. Jadi batas Petrus itu 7 kali. Jadi mungkin Petrus, dan saya kira Petrus ada alasan ya, mereka mengatakan 7. Cukuplah kalau 7. Jadi hati-hati ya, kalau kamu sudah buat salah pada saya 6 kali, kamu tinggal punya jatah 1 kali buat salah yang ke-7. Mungkin begitu Bapak Ibu. Artinya ada batas. Nah, kita suka bilang ya, wah kesabaran itu ada batas. Bapak Ibu setuju nggak? Kesabaran ada batas nggak sih? Atau nggak ada batas? Pengampunan ada batas nggak? Nah, kita lihat apa kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bilang begini, oh enggak, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Nah, Bapak Ibu, saya nggak mau susah-susah bikin Bapak Ibu mikir susah. Sebetulnya nggak usah hitung-hitung. 7 itu adalah angka sempurna bagi orang Yahudi. Mereka ngerti itu. Artinya sebetulnya nggak ada batas. Itu jawabannya. Berarti pengampunan itu tidak ada batas. Sempurna, seperti Tuhan yang sempurna mengampuni kita. 70 kali 7, silakan kalau mau kali 400. Nah, bagi kita 490-an kan? Nah, kalau Petrus 7 kali, Tuhan Yesus 70 kali 7. Kalau kita berapa kali Bapak Ibu? Untuk mengampuni. Jangankan 7 ya, 1 saja cukup. Paling-paling 3 Bapak Ibu ya. Kan ada surat peringatan, kalau di kantor itu surat peringatan. Kamu buat salah, bisa diampuni 3 kali, dipecat. Makanya kan kita di sistem manusia itu ada batasnya memang. Jangankan kita 1 ya, 1 kali saja kita sudah susah untuk ngampuni. Mari Bapak Ibu coba saya ajak kita sedikit ingat-ingat gitu ya, orang yang menyakiti kita yang harus kita ampuni. Susah bukan? Orang yang fitnah kita, orang yang maki-maki kita, orang yang ngomong jahat di belakang kita. Aduh, itu menyakitkan Bapak Ibu ya. Walaupun itu kita nggak bisa hindari kan. Bahkan mungkin yang bisa menyakiti kita itu nggak jauh-jauh Bapak Ibu, nggak orang luar, tetapi di dalam keluarga kita sendiri. Ada yang mengatakan orang yang dekat itulah yang paling sering menyakiti kita. Amin Bapak Ibu. Nggak berani bilang amin ya. Jangan ya amin. Harusnya tidak kan? Harusnya orang yang ada di dekat kita adalah mereka yang mengasihi, karena mereka yang mensupport kita di dalam hidup ketika ada kesulitan, bukan malah menjatuhkan kita, menyudutkan kita. Ya, tengah keluarga Bapak Ibu, saya kira kan seperti demikian kan kayaknya agak aneh ya kalau anak menyudutkan orang tuanya, ngomongin jelek orang tuanya di depan teman-temannya. Ada Bapak Ibu, saya ada ketemu murid begitu tuh. Aduh, parah ya. Ada hal yang sebetulnya di dalam satu rahasia keluarga tidak boleh disampaikan ke orang lain. Karena keluarga adalah tempat di mana kita saling mensupport kan. Harusnya tidak mungkin kan kita, atau ada orang tua membicarakan anaknya di depan orang tua yang lain. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Zaman dulu belum ada medsos, tapi zaman dulu kan ada BlackBerry. Bapak Ibu, saya di satu tempat pelayanan sekolah juga, tapi di kota yang lain. Bapak Ibu, karena saya berteman dengan orang tua ini di BlackBerry. Nah, BlackBerry juga ada update status kan.
Saya tuh lupa seperti apa, tapi bisa panjang juga. Saya yang baca malu Bapak Ibu. Karena yang dia update itu tentang anaknya. Mungkin saking keselnya, saya dalam hati begini, kenapa nggak ngomong langsung aja? Ngapain sih diumbar ke publik, ya kan? Itu sesuatu yang sifatnya privat, sesuatu yang sifatnya di dalam keluarga sudah cukup tahu. Sama Bapak Ibu ya, kita jangan mengumbar sesuatu yang harusnya cuma bagian privat, nggak perlu semua publik tahu. Tapi mungkin orang tua ini nggak tahan ya, dia mungkin bohwat gitu ya, ngomongin anaknya, dia jelek-jelekin anaknya, yang saya tadinya nggak tahu jadi tahu. Agak aneh sih memang itu Bapak Ibu ya, harusnya tidak terjadi. Nah kita memang sulit Bapak Ibu ya, jangankan 7 kali seperti Petrus, apalagi Tuhan Yesus 70 kali 7. Satu atau dua saja sesuatu yang menyakiti kita, mungkin kita sulit untuk lupakan. Bahkan bisa membuat kita hilang damai sejahtera. Bahkan mungkin sudah di gereja Bapak Ibu ya, ketika lihat ada orang yang menyakiti kita, tiba-tiba hilang damai sejahtera, padahal kita ingin sukacita, bukan? Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita menghindari, kita menjauhi, kita mencoba tidak ada relasi. Karena kita berpikir bahwa mungkin dengan kita tidak punya relasi, mungkin agak sedikit ya saya lebih tenang hidupnya, tapi masih menyimpan sesuatu di mana kita sulit mengampuni kesalahan orang itu. Jadi jangankan boro-boro mengampuni Bapak Ibu, justru yang kita lakukan kita menjauhkan diri. Nah kembali ke pasal 6 ayat 14 dan 15 tadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat 1 dan ayat ini 1 atau 2 kali saja, kalimat Tuhan Yesus ini sebetulnya punya makna yang sederhana. Kira-kira begini, kita bisa bacanya, jika kamu ampuni, Bapa ampuni, tapi jika kamu tidak ampuni, Bapa tidak ampuni. Nah Bapak Ibu, saya ingin jelasin ayat ini karena jangan sampai kita salah mengartikan ayat ini. Artinya begini, jangan sampai kita mengartikan bahwa kalau gitu tindakan pengampunan Allah kepada kita tergantung pada apa yang kita lakukan. Enggak Bapak Ibu. Kalau baca ini sekilas, ya kan? Kan dibilang begini, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan ampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita bisa bacanya kan begini, kalau gitu Bapak itu akan ngampuni kalau kita ngampuni dulu. Nah apakah itu benar Bapak Ibu? Tidak ya, bukan begitu. Kenapa? Karena pengampunan ilahi tidak bisa dibayar atau diperoleh dengan pengampunan manusia. Ya Bapak Ibu, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata. Jadi kalau kita mengatakan, kalau saya ampuni kemudian Tuhan tergerak mengampuni saya, nah itu membacanya keliru. Karena tadi berbicara tentang pengampunan ilahi, itu bukan karena digerakkan oleh pengampunan yang dilakukan oleh manusia berdosa. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita ini manusia berdosa, yang ada pada kita adalah sama seperti hukum di dalam PL, orang Yahudi di dalam PL, orang Israel. Mata ganti mata. Kita masih pakai kan itu hukum itu kan sampai sekarang. Wah kalau dia jahat sama saya juga akan jahat sama dia. Bahkan saya bisa lebih jahat dari dia. Saya pernah ketemu ada orang, mungkin Bapak Ibu juga pernah ketemu ya, ada orang bilang begini, saya ini baik, tapi kalau orang buat jahat dengan saya, maka apa Bapak Ibu lanjutan? Berarti sama ya, kita ketemu orang yang sama. Maka saya akan lebih jahat dari dia, dari kejahatan yang dibuat oleh dia. Saya pernah dengar itu Bapak Ibu. Jadi saya tanya ya, saya pikir orang ini baik apa enggak? Kan sebetulnya nggak baik. Walaupun dibilang saya ini baik loh. Nah itulah cara manusia berdosa Bapak Ibu untuk menutupi bahwa memang kita ini adalah orang yang
dalam kamus hidup kita nggak ada tuh namanya mengampuni. Makanya benar seperti kata penulis tadi di depan mengatakan, pekerjaan mengampuni adalah pekerjaan supranatural. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Jadi kembali kayak tadi Bapak Ibu, jadi bukan gara-gara kita mengampuni, kemudian Allah tergerak itu kemudian mengampuni. Karena pada dasarnya kita nih manusia berdosa, dan memang sebelum kita ditebus tidak ada tuh kemampuan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Sebelum ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, memang tidak ada namanya mengampuni orang lain. Karena secara manusia berdosa memang kata mengampuni itu mustahil. Jadi kita tidak mengertinya, saya akan diampuni Bapa, maka saya harus lebih dahulu mengampuni orang lain. Karena itu sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Dan kalau demikian kan berarti pengampunan itu mustahil. Berarti kita nggak pernah diampuni. Karena toh kita kan nggak mungkin bisa mengampuni orang lebih dahulu. Jadi mesti dibalik. Bapa itu lebih dahulu mengampuni kita, sehingga kita punya kemampuan untuk mengampuni. Jadi mengertinya bagaimana Bapak Ibu? Perkataan Tuhan Yesus di ayat 14 dan 15 ini. Mengertinya seperti ini. Karena Bapa sudah lebih dahulu mengampuni saya, dan itu semata-mata hanya karena anugerahnya, bukan karena apa yang baik dari saya, atau bahkan tindakan saya yang baik, maka saya dapat pengampunan. Bukan Bapak Ibu, justru sebaliknya adalah karena saya sudah diampuni, saya sudah jadi orang percaya, saya sudah jadi anak Bapa. Kita sebutnya sebagai orang yang sudah beriman, maka iman itu perlu dibuktikan sebagai bukti bahwa iman kita itu hidup, yaitu apa? Dengan melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ini terjadi, pengampunan itu, kita mengampuni orang lain, itu terjadi ketika kita pertama-tama mengalami pengampunan dulu dari Tuhan. Artinya saya ulang begini, Bapak Ibu, kalau hari ini di ruangan ini kita mengatakan kita orang percaya, berarti itu sudah terpengampunan dulu. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Karena kita lebih dahulu mendapat pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu, saya kira ini satu-satunya alasannya. Mungkin kita bisa cari alasan yang lain mengapa mesti mengampuni. Ada orang bilang supaya kamu jangan nggak tegang hidupnya, damai sejahtera. Saya kira alasan yang paling utama adalah mengapa kita harus mengampuni? Karena kita lebih dahulu sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, mengapa kita mengampuni? Karena kita sudah lebih dahulu mendapat pengampunan dari Tuhan. Sehingga nggak ada alasan untuk kita nggak mengampuni. Sehingga tidak ada batas seperti Petrus bilang 7 kali, tidak. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus 70 kali 7 sempurna. Bapak Ibu Saudara, di dalam doa Bapa kami yang tadi saya katakan, yang di ayat 12, di situ kan dikatakan ampunilah kesalahan kami. Bapak Ibu Saudara, kata di situ yang dipakai kesalahan itu sebetulnya terjemahan dari kata debts atau hutang. Ya. Kata hutang. Nah, ini connect dengan apa yang Tuhan Yesus umpamakan kepada Petrus. Kan Petrus bilang berapa kali Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Nah, kemudian di bawah itu, Bapak Ibu, Matius 18, ada cerita yang Tuhan Yesus ceritakan, yaitu tentang apa? Ada seorang yang berhutang. Berapa? 10.000 talenta kepada sang tuan, kepada sang raja. Karena dia tidak bisa bayar hutang, berarti dia ambil anaknya, istrinya, dan dia dimasukkan ke penjara sampai dia bayar hutang. Bapak Ibu coba pikir ya, anak istri sudah diambil, dimasukin penjara, gimana bayar hutang? Orang yang di penjara, artinya sebetulnya orang ini sudah bangkrut Bapak Ibu. 10.000 talenta versus atau lawan 100 dinar. Nah, 100 dinar ini, jadi orang ini kan punya utang nih, 10.000 talenta. Ketika diampuni, dalam cerita Tuhan Yesus itu, dia pulang, kemudian ketemu, ternyata ada juga orang utang ke dia, tapi kecil. Dikatakan di Matius 18 itu cuma 100 dinar. Bapak Ibu, saya nggak mau ajak kita sekali lagi hitung-hitung juga, saya hitung sendiri.
Dan saya jelasin ilustrasinya. Jadi 10.000 talenta itu sama dengan kira-kira kalau uang 1 juta rupiah, Bapak Ibu. Dibandingkan dengan 100 dinar. 100 dinar itu cuma 1 rupiah. Jadi 1 juta rupiah dibanding 1 rupiah. Bapak Ibu, kita nggak ketemu lagi bukan? Uang 1 rupiah nggak ketemu ya. 1 juta masih ketemu? Masih, Bapak Ibu ya. Pengen dapat 1 juta? Kalau kita ikut hadiah, ikut lomba-lomba gitu, dapat 1. Bapak Ibu, saya bawa uang 100 rupiah. Ya. Masih bisa pakai nggak Bapak Ibu uang ini? Bahkan bayar untuk ke WC pun, buang air sudah nggak laku. Beli permen sudah nggak laku. Tapi masih ada ya, nggak tahu juga kenapa ya masih dicetak ya. 100 rupiah ini Bapak Ibu. Kasih tukang parkir dia bisa ngamuk nih kasih ini ya. Jangankan 100, 1000 saja ya, yang lebih gede 10 kali dari ini, dia akan kejar kita. Kurang. Jadi, nah, saya bandingkan begini, kalau dia tambah 20 kan tadi saya bilang 1 juta banding 1 rupiah. Kalau ini 100 rupiah berarti kan tambah 20, berarti yang 1 juta tambah 20, berarti kan 100 juta. Bapak Ibu, koin ini dibanding dengan 100 juta. Bahkan ini sudah nggak berharga kan saya katakan tadi. Jadi utang orang itu 100 juta dibanding dengan 100 rupiah ini. Artinya mau katakan apa? Hutang kamu kepada Sang Tuhan, atau sudah mau mengartikan dosa kita yang harus kita tanggung itu lebih besar. Sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara, dosa kita sudah diampuni. Kesalahan kita sudah diampuni. Yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Bahkan tidak bisa kita bayar dengan perbuatan baik kita. Bagaimana mungkin dengan orang yang melakukan kesalahan kepada kita, berapapun kita bisa sebut jumlahnya, sebanyak apapun, tidak akan menutupi. Tadi saya katakan kan perbandingannya jauh sekali. 10.000 talenta versus 100 dinar. 1 juta rupiah dengan 1 rupiah. Gak ada bandingnya Bapak Ibu. Artinya kesalahan orang yang pada kita dengan kesalahan kita kepada Tuhan itu lebih besar kesalahan kita kepada Tuhan. Makanya kenapa kita susah, mengapa ya? Susah untuk mengampuni, harusnya bisa. Jadi dasar kita untuk mengampuni karena memang Tuhan sudah mengampuni kita lebih dahulu. Itulah mengapa Bapa kita di surga mau supaya kita sebagai anak-anaknya harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah untuk mengampuni. Ya, saya katakan tadi di depan butuh proses, butuh waktu. Tapi kita tidak ada pilihan sebagai anak-anaknya. Gak ada jalan tengah Bapak Ibu, gak ada jalan netral. Pengampunan itu harus kita lepaskan. Memang ini sulit, tapi kita punya Allah yang pemurah. Kita punya, saya katakan tadi di depan, ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, susah ya di tengah-tengah keluarga. Bahkan saya ketemu banyak anak remaja, baik di sekolah, bahkan beberapa mereka yang punya masalah. Kadang-kadang gini ya, ketika ditanya, kenapa ya anak itu begitu? Ada yang bilang begini, anak itu punya kepahitan katanya sama orang tua. Jadi gara-gara kepahitan sama orang tua, dia aneh di sekolah. Saya bilang mungkin orang tua buat sesuatu yang menyakiti dia, sehingga dia susah mengampuni. Tapi kan saya percaya orang tua memang mungkin bisa buat kesalahan, tapi mungkin dia sudah sesali kesalahannya itu. Karena harusnya anak ini bisa mengampuni. Ya orang tua kita kan nggak sempurna ya. Bapak Ibu, kita juga yang jadi orang tua tahu apa kita sempurna kan tidak. Ya, sehingga saya lihat, aduh ini anak-anak kenapa jadi masalah ya. Saya nggak bisa salahkan juga. Oke, memang awal-awalnya karena orang tua. Mungkin buat sesuatu yang menyakitkan hati anak ini, sehingga anak ini kepahitan. Tapi saya percaya juga orang tua itu sudah menyesali mungkin perbuatannya. Makanya anak ini harus melepaskan pengampunan itu.
Apakah mau hidup terus di dalam kepahitan? Sama kita Bapak Ibu Saudara, kita juga mungkin dengan bisa dengan sesama relasi dalam keluarga. Kemarin saya baru dapat, ya sekarang kan zaman medsos, kita banyak short dari IG ya, dari Facebook, kalau YouTube live? Ya, short ya, reels ya, reels. Kan kalau pada kerjaan scroll kan kita Bapak Ibu ya, kerjaan kita sekarang. Tiba-tiba saya dapat satu video Bapak Ibu. Video itu ya susah ya, kita kadang-kadang netizen itu lebih hebat kan menafsir. Nggak tahu apa-apa, tapi karena ini dia memang diposting ya, seorang, saya nggak usah sebutin ya namanya. Tapi dia betul-betul dia ini ya, tulis itu akun asli, bukan akun bodong. Jadi pertengkaran, mungkin Bapak Ibu pada yang pernah lihat, pertengkaran antara orang tua dengan mantu. Dengan mantu di sebuah toko jual, kayak toko jual untuk apa tuh namanya, untuk oleh-oleh gitu ya, saya nggak tahu, saya lupa, di kota Surabaya mungkin. Nah kemudian kan itu namanya video pendek, nggak ada penjelasan, jadi netizen itu lebih pintar biasanya, kemudian bilang, wah itu siapa sih, itu perempuan itu, dibilang, oh itu kan mantunya, oh itu kenapa mantunya ikut-ikutan, ini kan mantu tuh nggak punya hak. Sudah, saya lihat Bapak, itu sudah berapa hari yang lalu. Saya baru dapat lagi Bapak Ibu. Kemudian dari salah satu, rupanya mereka ada banyak bersaudara. Kemudian ya, saya juga nggak jelas bagaimana itu. Pokoknya intinya perebutan harta. Intinya perebutan harta. Kadang-kadang Bapak Ibu ya bingung ya. Orang kalau susah itu kan orang itu kompak cari harta sama-sama. Tapi aneh, ketika harta itu sudah banyak, malah terjadi perpecahan, dan itu banyak sekali terjadi Bapak Ibu. Orang saling membenci satu dengan yang lain, itu bisa terjadi di gereja juga, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di kantor, di bisnis. Ya mungkin kalau di bisnis berlaku tadi ya Bapak Ibu, hukum mata ganti mata. Tapi saya kira itu harusnya tidak berlaku bagi kita orang yang sudah percaya. Ampunilah seperti Bapa sudah lebih dahulu mengampuni kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menutup khotbah saya dengan yang tadi saya katakan di depan, kan saya bertanya ya, apakah kita munafik kalau kita tetap dalam doa Bapa kami, kita nih masih susah mengampuni, tapi kita masih mengucapkan doa Bapa kami. Dan kalau begitu, apakah saya tidak perlu berdoa? Jawaban saya tidak Bapak Ibu. Kita tidak munafik, tapi justru doa ini malah harus lebih sering kita ucapkan, karena firman Tuhan itu kan membersihkan kita. Semakin firman Tuhan ini kita renungkan, bahkan kita ucapkan, itulah yang akan terus membersihkan hati kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kan itu dikatakan ya. Mari kita lihat ya Bapak Ibu, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Berbunyi demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, malah kita harus sering kita mengucapkan. Ini tidak berarti karena gini Bapak Ibu, kalau kita mengatakan, wah kalau gitu yang hanya bisa berdoa yaitu orang yang sudah bebas dari tidak mengampuni, kalau gitu, adakah kita di dalam seumur hidup kita memang tidak pernah disakiti dan kita ada waktu di mana sulit sekali mengampuni orang lain, dan itu apakah berarti kita tidak bisa berdoa doa Bapa kami? Tidak, kita tetap bisa berdoa Bapa kami. Karena itulah cara Tuhan terus-menerus mengingatkan kita. Roh Kudus terus-menerus mengingatkan kita, nih ada loh yang harus saya lakukan nih. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sering kita ucapkan, malah itu nanti akan terus mengingatkan kita dan akan membersihkan kehidupan kita. Jadi tidak perlu ya Bapak Ibu kita skip. Jadi jawaban yang kedua, maka kalau gitu saya tidak usah ucapkan, tidak. Kita ucapkan kepada Tuhan.
Sebenarnya banyak lagu yang bisa kita, kalau kita berpikir bahwa kalau saya mau nyanyikan, saya sudah lakukan banyak lagu, kita nggak bisa nyanyi Bapak Ibu. Lagu rohani maksudnya. Misalnya gini, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Bapak Ibu, mari jujur ya, siapa di sini merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Wah, ada ya. Berarti nanti kalau ada lagu itu sebelum firman Tuhan, yang hanya boleh nyanyi Loso Mega. Kita nggak boleh nyanyi. Kenapa? Karena kita belum lakukan. Apakah begitu Bapak Ibu? Kan tidak. Ketika kita nyanyi itu sebetulnya juga walaupun kita belum lakukan, itu jadi tekad kita. Ingatin kita, iya Tuhan, lu malu banget ya. Tuhan, saya dengan mulut saya mau renungkan firman Tuhan siang dan malam, tapi enggak. Tapi saya tetap mau nyanyikan. Kenapa? Karena lagu itu ingatin saya untuk saya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Lagu itu menegur saya. Demikian juga dengan doa Bapa kami. Kita terus berdoa, walaupun memang masih ada yang mengganjal. Kita mohon anugerah Tuhan, mohon kekuatan Tuhan. Memang kita manusia berdosa kan Bapak Ibu, penuh dengan kelemahan. Tapi kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, ajarkan saya bisa mengampuni. Seperti Engkau mengampuni saya yang berdosa. Saya yang lebih banyak dosanya daripada orang yang melakukan dosa kepada saya. Mari kita masuk di dalam saat ini. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk mengampuni. Karena Engkau lebih dahulu mengampuni kami yang dosanya lebih banyak. Yang kami tidak bisa bayar. Kesalahan kami banyak di hadapan Tuhan dibanding kesalahan orang lain kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Bersihkan kami terus dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi semakin hari mampu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, di dalam kesempatan doa syafaat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam jemaat ini, dalam setiap pergumulan yang ada, sakit, penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Apau. Tuhan akan terus memberikan kesembuhan, pemulihan tubuh. Berdoa untuk Monik juga yang hari ini tidak hadir karena sakit perut. Tuhan sembuhkan. Berdoa untuk kerinduan dari Pastor Mega untuk bisa mengajak suaminya yang sudah dibaptis untuk bisa juga bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman untuk bisa hadir dalam sebuah ibadah. Tuhan, jawablah doanya. Menyerahkan Tuhan juga setiap kami dalam pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, relasi suami dan istri, orang tua dengan anak, mertua dan menantu. Juga kami yang bergumul dengan masalah ekonomi. Beban yang berat kiranya Tuhan memberikan kami untuk bisa menanggungnya. Karena kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami dalam segala pergumulan kami. Di tengah pekerjaan, di dalam usaha, kami boleh menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Dan kalaupun kami di tengah-tengah pekerjaan, kami berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti kami belajar seperti Kristus yang mengampuni. Menyerahkan ya Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami. 31 hari ke depan kami akan menghadapi pemilu legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Berdoa ya Tuhan, beri hikmat bagi kami untuk memilih dengan hati nurani yang baik pemimpin-pemimpin kami. Dan kami berdoa supaya ada kestabilan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari perpecahan. Karena memikirkan
orang yang hanya memikirkan kelompok dan golongannya sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syafaat kami. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada liturgi. Oh, maaf ke Mas Mani. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Dia yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, terima kasih kepada penginjil Luki yang telah menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persembahan yang diambil dari Mazmur 22 ayat 26. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jamahan yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Berdiri. Lihatlah karya Tuhanmu, hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak, Kau telah pimpin ibadah mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan pada pagi hari ini kami memberikan sebagian yang semuanya berasal daripada-Mu. Berkati persembahan ini Bapa, agar berguna dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita
kita akan menaikkan pengutusan, dan untuk pengutusan nanti akan dipimpin oleh penginjil. Katakan melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mas sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk. Saya sebentar ada pengumuman. Kalau pada hari Sabtu tanggal 20 akan diadakan kembali komisi wanita yang akan dimulai jam 5 sore. Jadi diharapkan ibu-ibu untuk dapat hadir bersama-sama. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Sutotan. Bagi yang mau ikut bisa mendaftar kepada Pak Yun. Demikian warta pada pagi hari ini. Terima kasih.